Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalani kehidupan. Untuk itu, hubungan kita kepada sesama manusia harus tetap terjaga dengan baik. Karena agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, sekalipun orang tersebut pernah berbuat jahat. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia juga dapat saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik, saling menghormati dengan sesama serta berkasih sayang. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86 yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Kehidupan sosial merupakan hubungan kita dengan sesama manusia di dunia ini. Menjadi orang baik dan bermanfaat merupakan perbuatan terpuji yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang bisa berbuat baik sekaligus bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Padahal kita semua sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai umatnya yang membantu dan memberikan hal positif kepada sesama manusia, baik pada sesama muslim maupun pemeluk agama lain. Untuk itu, di dalam Al-Quran menerangkan tentang hubungan sesama manusia yang bisa kita renungkan sesama. Salah satunya di dalam surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain yang menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dalam ayat di atas Allah menyerukan kepada manusia untuk memperbanyak kebaikan dan saling menghargai kepada sesama manusia. Jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan berbalik kepada diri sendiri. Namun jika kita berbuat baik kepada sesama, maka Allah lah yang akan membantu dan mempermudah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik
dari wanita yang mengolok-olokkan, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang bisa menjaga hubungan, bahkan dapat berdamai dengan sesama. Setelah itu, jangan saling berselisih, janganlah mencela atau merendahkan sesama manusia, dan janganlah curiga atau berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi mencari-cari keburukan orang lain untuk jadi bahan gibah. Sebab sebagai makhluk sosial, manusia seharusnya dapat saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik, saling menghormati dengan sesama, serta berkasih sayang. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa salah satu dampak sikap sombong, merasa tidak butuh orang lain, adalah keengganan menjalin hubungan, keengganan saling mengenal. Jika sikap seperti ini terus dipelihara, maka akan melahirkan bencana dan perungsakan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Alaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi, kalla innal insana layadku ar-ra'ahu istaqna, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi